Memberi petunjuk. Dengan apa? Dengan wahyu. Dengan wahyu Al-Quran. Terus Kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan hanya kepada kami mereka menyembah. Itu pemimpin mestinya. Tapi apa pernah dengar Anda 7 kali ganti presiden, pemimpin ngajak kepada Al-Quran? Maka betapa pentingnya sholat. Tapi pemerintah nggak pernah ada, saya lihat sampai detik ini, pemerintah menjaga sholat rakyatnya. Tidak ada. Kedaulatan ada pada rakyat. Kedaulatan ada di tangan rakyat. Ini berat musyrikin saudara. Kedaulatan itu ada di Allah. Dan yang berhak membuat hukum hanya Allah. Tidak boleh yang lain buat hukum. Coba buka surat 6 ayat 57. Ini bukan kata Egy Sujana. Tapi di negeri ini dan juga di dunia pada umumnya ada paham namanya demokrasi. Dan dicocok-cocokologi, kalau dicocokologi Islam katanya demokrasi karena musyawarah. Ini belum lagi. Contoh, babi itu haram secara jad. Minuman keras itu haram secara jad. Tapi dengan pola demokrasi bisa jadi halal. Kenapa? Tergantung suara terbanyak. Suara terbanyak juga. Jadi yang dilihat bukan kualitas, tapi isi tas. Begini bentar, profesor-profesor, jenderal-jenderal, termasuk SBY itu, dia 2 kali presiden, jadi ABG sekarang. Anak buah Gibran. Satu Masjidil Haram di Makkah, 2 Masjidil Nabawi Madinah, ketiga Masjidil Aqsa. Itu ada peristiwa Nabi semua di situ. Kalau nggak ada Masjidil Aqsa, nggak ada pelajaran sholat. Itu yang diganggu oleh Israel. Lalu kita bagaimana sebagai Muslim yang beriman, terutama yang ada di sana? Ya dia serang, dia berani kalau kok pemerintah Indonesia nawarkan itu stay berdampingan, katanya hidup bagus, Israel dan Palestina. Itu apa begitu logikanya itu? Bu, ibu punya rumah, ada pekarangannya, dirampas oleh orang. Ibu apa sikapnya? Marah dong, melawan dong, betul nggak? Betul nggak? Masa terus udah dirampas, ini bagi 2 aja deh. Jadi kita ada 1 halaman ini jadi kita berdua, kan belum menurut saya. Itu brain damage, itu otaknya itu keliru. Karena terpengaruh oleh banyak faktor, terutama pendidikan. Dan Indonesia sejak merdeka, bahkan sebelumnya juga, pendidikannya ini sudah sekuler. SD, SMP, SMA, universitas, ini di bawah Kementerian Pendidikan Nasional, jurusannya duniawi. Sebelah sini Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah, IAIN, ya. Sekarang UIN di bawah Departemen Agama, jurusannya akhirat. Maka titik tekannya lebih kepada kepentingan dunia. Padahal doa kita Robbana atina fid dunya wa fil akhirati, enggak terjadi itu. Anak didik, ibu jujur lebih seneng lihat anak jadi dokter kayak Pak Salim, wah gitu. Lebih seneng jadi sarjana hukum, insinyur dan lain-lain sebagainya. Tapi jarang anak dididik untuk jadi ulama, mengerti betul agama itu. Nah ini pernah disesali oleh almarhum Habibie. Aku menyesal mengerti teknologi sampai bisa bikin pesawat, tapi aku nggak mengerti ilmu agama. Itu ada memorinya. Nah makanya harusnya capres-capres melihat Indonesia begini untuk menjaga tumpah darahnya, untuk menjaga kecerdasan bangsanya, untuk mensejahterakan bangsanya, untuk menjaga ketertiban dunia,
dia harus benahi pendidikan sejak awal ini. Nggak ada gagasan yang menyatukan antara pendidikan agama dan pendidikan umum lainnya itu loh. Padahal Anda mau belajar apa coba? Matematik, kimia, apa aja. Itu semuanya by design dari Allah, nggak ada yang lain-lain itu. Itu udah dibuktikan loh dari segi sudut tulang aja. Tadi saya kasih ayat itu dari segi kejadian manusia. Dari Anda ini dari apa? Air mani dari mana? Dari tanah. Tanah kok bagaimana tanah bisa jadi? Tumbuh-tumbuhan. Anda makan apa? Makanya tadi senang sekali apa nasi Padang. Nah, kita tahu bagaimana orang-orang Padang itu. Ciri-cirinya dari itu. Oleh karena itu, poin pentingnya ya, sekarang ini waktu juga terbatas. Selalulah baca Al-Quran, jaga sholat ya, bayar infak. Ya, dalam konteks tadi pilpres, ya, dari yang ada sekarang ya ada 3, ya aminkan dulu aja lah. Amin. Ya aminkan kan. Habis bagaimana yang lain tidak mengajarkan kayak ini, walaupun yang ini juga belum banget. Nggak bisa menyatukan pendidikan ini. Sampai kapanpun nanti anak didik kita udah dibikin sekuler, bayar lagi kita. Amin. Bayangkan. Oleh karena itulah kecerdasan kita ini hanya bisa diolah dengan baik kalau selalu membaca Al-Quran. Harus betul-betul jaga sholatnya dan bayar infak. Nah, lebih jelas lagi untuk membedakan kepemimpinan tadi itu kan yang kasih itu surat Al-Anbiya ayatnya 73. Supaya kita ini satu pemikiran yang utuh, apa yang Allah mau. Jangan beragama itu kumaha aing. Kumaha gue aja enggak bisa. Ayat 73, 21-73. Itu pemimpin yang Allah mau. Tapi kita lihat Al-Quran gak pernah dibangga-banggakan, gak pernah. Termasuk oleh yang capres Amin, kurang menggema untuk bagaimana kita ini sudah 78 tahun merdeka. Tapi sampai hari ini substansi kemerdekaan itu tidak ada. Kita berdakwah aja masih takut. Ini masjid ini takut. Untungnya saya masih berani dulu coba. Nggak bisa. Kalau Bu Sarah nggak ngundang nggak sampai kita di sini. Dan kami jadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Pemimpin itu harus apa? Memberi petunjuk. Dengan apa? Dengan wahyu. Dengan wahyu Al-Quran. Terus kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat dan hanya pada kami mereka menyembah. Itu pemimpin mestinya. Tapi apa pernah dengar Anda 7 kali ganti presiden, pemimpin ngajak kepada Al-Quran? Nggak ada. Malah takut disebut politik identitas. Takut. Sehingga pakai argumentasi yang supaya nasionalis. Dikembangkan lagi Islam Nusantara. Apa itu? Mana ada Islam Nusantara itu? Ya kagak ada lah, yang ada Islam Samina wa atona sama Quran. Sama petunjuk Allah, sama contoh Nabi sholatnya. Nah sekarang pertanyaan serius saya, biar kita nyambung ya. Tadi kan Pak Dokter udah sangat luar biasa. Anda harus sering rajin sholat karena supaya tulang-tulangnya bagus. Nah saya sisi sosialnya, dengan Anda sholat itu Allah mengingatkan inna sholata tanha anifasai wal munkar. Sholat itu harus berdampak tercegahnya keji dan munkar. Harus berakibat gitu loh. Jadi kalau Anda sholat tidak berubah akibat-akibat sosial yang ada di sekitar Anda,
kemungkaran tetap terjadi, kemaksiatan tetap terjadi, perjudian tetap terjadi, perselingkuhan tetap terjadi, sholatnya demi Allah batal demi hukum. Fawailul musholin, sholatnya lalai. Itu fakta yang harus dimengerti. Maka betapa pentingnya sholat. Tapi pemerintah nggak pernah ada, saya lihat sampai detik ini, pemerintah menjaga sholat rakyatnya. Tidak ada. Dan Anda tahu hasil penelitian ini dari Melbourne University, 73% rakyat Indonesia tidak bisa baca Quran. 75% tidak sholat. Lalu tanggung jawab pemerintah apa? Tanggung jawab kita apa juga sebagai orang tua? Terbatas. Anak kita rajin depan kita, keluar pakai HP, dunia internet luar biasa, pornografinya luar biasa. Siapa yang bisa jaga? Walaupun sholatnya rajin, tulang-tulang jadi bagus, tapi mentalitasnya jadi budak, penakut, nggak berani lawan atasan, karena dia merasa rezekinya bukan dari Allah, dia merasa rezeki dari atasannya yang gaji. Dengan blow on itu, sehingga nggak merdeka jiwanya. Dan juga saya kritik sejarah ilmu hukum. Tidak sempurna undang-undang yang ada jika masih menjelaskan atau mendasari kedaulatan ada pada rakyat. Kedaulatan ada di tangan rakyat. Ini berat musyrikin saudara. Kedaulatan itu ada di Allah. Dan yang berhak membuat hukum hanya Allah. Tidak boleh yang lain buat hukum. Coba buka surat 6 ayat 57. Ini bukan kata Egy Sujana. Tapi di negeri ini dan juga di dunia pada umumnya ada paham namanya demokrasi. Dan dicocok-cocokologi, kalau ini cocokologi Islam katanya demokrasi karena musyawarah. Ini belum lagi itu cocok lagi. Nah begitu. Hukum itu haknya Allah, bukan yang lain, bukan siapa. Saya dibaca. Artinya Al-An'am ayat 57. 57. Yang ketemu duluan boleh baca. Kan mau masuk surga semua kan semangat. Katakanlah, aku di atas keterangan yang nyata dari Tuhanku, sedangkan kamu mendustakannya. Bukanlah kewenanganku yang kamu tuntut untuk disegerakan kedatangannya. Menetapkan hanyalah Allah. Dia menetapkan kebenaran dan dia memberi keputusan yang terbaik. Jadi menetapkan, membuat hukum haknya Allah. Nah di negeri kita menurut pasal 5 ayat 1, Jungto pasal 20, Jungto pasal 21, UUD 45 ada pada presiden dan DPR. Kalau presiden iman Islamnya bagus, DPR-nya demikian, kita berharap betul lahir hukum Islam. Tapi sejarah membuktikan 78 tahun, 7 kali ganti presiden, ribuan ganti anggota DPR, hingga hari ini hukum Islam tidak tegak. Artinya apa? Presiden dan DPR-nya itu kan patut dipertanyakan keimanannya. Kenapa dia tidak menetapkan seperti yang Allah tetapkan? Tapi ini nggak dibahas. Kalau dibahas gini dianggap ekstrim, radikal, ditangkap. 3 kali saya pernah di penjara. Padahal saya nyampein yang benar, coba. Karena manusia ini tahu apa? 1 menit ke depan aja nggak tahu apa yang terjadi, kok sok-sok bikin hukum. Gimana sih logikanya? Dan Islam juga mengerti hal-hal perkembangan pengetahuan yang sekarang belum diatur, yang dulu-dulu boleh disebut istibah ulama bisa, ya, dengan mustahidnya kita bisa. Yang penting tidak boleh bertentangan Quran dan hadis. Yang inti dasarnya. Nah, karena itu saya membagi secara keilmuan, demokrasi tidak ada dalam perspektif tauhid,
dalam perspektif penegakan syariat dan dalam perspektif akhlak. Semua harus ketentuan Allah. Demokrasi ada misalnya mau bangun masjid bagus letaknya gini arsisnya itu boleh. WC-nya di ujung sono boleh gitu. Enggak ada masalah. Tapi kalau demokrasi dalam perspektif substansi untuk mengalahkan kebenaran itu yang tidak boleh. Contoh, babi itu haram secara jad. Minuman keras itu haram secara jad. Tapi dengan pola demokrasi bisa jadi halal. Kenapa? Tergantung suara terbanyak. Ya apa tidak? Jadi kebenaran demokrasi itu kebenaran nominal, bukan kebenaran substansial. Saya nih 1, 2, 3 nih kali semua orang yang ada di sini. Saya cuma sendiri pakai Al-Quran. Tapi yang ini semua nggak setuju. Bisa jalan nggak Al-Quran? Nggak bisa. Nah, ini yang terjadi sampai sekarang. Tapi akar masalahnya pendidikan nggak pernah dirubah. Pengertian sholat juga nggak paham. Sampai mendetil. Ya. Jadi dalam konteks ini kalau mau dirumuskan menjadi satu kerjaan panitia itu, rumuskan dong, usulkan nanti, jangan cuma ngaji di sini aja. Usulin jadi tulisan yang bagus, masukin ke DPR, perlunya pendidikan dirubah. Disatukan Departemen Agama, Departemen Pendidikan. Oh itu kan terobosan itu. Itulah namanya perubahan. Jadi Anies walaupun pakai istilah perubahan nggak ada menyentuh yang begini-begini. Nggak merubah keadaan begini-begini aja. Nanti begitu lagi. Oligarki juga yang menguasai. Suara terbanyak juga. Jadi yang dilihat bukan kualitas, tapi isi tas. Ya kan? Wani Piro. Nah, oleh karena itulah dalam kesempatan kesadaran dakwah ini saya buat makalah sudah cukup panjang ini. Tolong dibaca aja ya. Karena waktu kita kalau kesempatannya sih bisa, tapi intinya tadi konteks kepada ASI. Jadi dalam konteks rendahnya kesadaran hukum dan etika politik dari pemerintahan dalam membangun good governance. Jadi pemerintahan yang baik itu harus dasarnya kesadaran hukum. Sementara kesadaran hukumnya keliru. Nah sekarang kita lihat contoh aja nih. Satu contoh aja habis ini karena masih ada pembicaraan lain ya. Anda buka surat 28 ayatnya 4 dan 39. Bandingan yang tadi Al-Anbiya 2173. Pemimpin yang memberi petunjuk dengan Al-Quran, dengan jaga sholatnya, dengan bayar infak, zakat. Nah sekarang lihat kepemimpinan yang zaman dulu. Kalau rentang waktu, Pak Dokter, itu 3.500 tahun lalu cerita ayat ini. Tapi lihat update-nya hari ini. Coba baca Qasas Al-Qasas ayat 4. Ya. Sungguh Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di bumi. 1. Fir'aun berbuat apa? Sewenang-wenang. 2. Dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Berpecah belah, kapret, cebong. 2. Dia menindas golongan dari mereka. Menindas golongan yang satu, kalau nggak sesuai ditindas, kalau sesuai diajak. Nah, gitu. Dia menyembelih Bahkan bentar, profesor, jenderal, termasuk SBY itu, dia 2 kali presiden, jadi ABG sekarang. Anak buah Gibran. Takut semuanya. Tunduk. Coba bayangkan tuh. Ini proses pecah belah itu terjadi. Yang keempat, dia menyembelih anak laki-laki mereka. Membunuh, menyembelih. Lihat tuh FPI dibunuh 6 orang. Banyak lagi KPPS waktu pemilu 2019. 800 orang mati tanpa visum.
Ini bukan main-main bos saudara tuh. Update hari ini. Dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Diskriminatif. Sungguh Fir'aun dan orang yang berbuat kerusakan. Firaun tuh membuat kerusakan, kebijakan itu merusak. Udah bagus ibu kota di sini, kok bikin IKN coba? Itu brand image yang luar biasa itu. Buang-buang biaya. Tapi siapa yang mau protes? Nggak ada yang berani juga. Heran saya. Tapi saya apalah saya itu? Saya hanya bisa bicara dengan berpikir yang serius. Nah usulkan dong. Warga Jakarta, kami tidak mau pindah ibu kota. Bikin petisi besar-besaran, bikin gerakan. Ini cicing, weh. Ya sudah. Ya, nggak berani. Karena apa? Kenapa nggak berani? Imannya nggak kuat. Imannya lemah. Kan tadi sudah bilang fondasi Islam itu 1 iman, 2 ikhlas, 3 sabar. Baru mewujud menjadi takwa. Dengan takwa kita bisa bersyukur kepada Allah. Itu sistematikanya. Ayat 39 ya, ayat 39. Surat Qasas tadi. Dan dia dan Fir'aun dan bala tentaranya berlaku sombong di bumi tanpa alasan yang benar. Fir'aun dan bala tentara. Kamu lihatlah TNI, TRI, Polri semua apa kalau konteks hari ini. Sombong nggak? Orang demo aja ditembakin. Pentung. Itu Galang Rempang coba, tanah rakyat diambil, dikasih ke konglomerat asing. Lebih bagus Israel ngambil tanah Palestina buat rakyatnya. Ini tanah rakyat dikasih ke orang. Bagaimana coba? Itu kan cacat logika gitu. Jadi cacat bukan fisik aja, logika itu banyak yang cacat di negeri kita. Kenapa? Karena brain damage tadi, otaknya rusak karena imannya nggak ada begitu. Kalau bahasa Nabi, kena penyakit wahan, cinta dunia dan takut mati. Itu penyebabnya. Cinta dunia dan takut mati. Coba kalau hari ini saya kena penyakit wahan, kan nggak mungkin berani ngomong begini. Bukan saya terus sok-sok jago. Ini yang diajarkan Nabi gitu. Kalau Nabi contohnya cuma zikir-zikir aja, tidak ada ayat jihad, tidak ada Nabi perang. Nabi perang. Nabi itu perang. Ulah cicing oleh. Ngomong-ngomong pada mau masuk surga kan? Yang bener masa. Coba yang keras, mau apa tidak? Bener ya? Coba buka Ali Imran. Ayatnya 142 dan 146. Awas lo, jangan nggak konsisten. Jangan cacat logika. Brand image lagi kan. Aduh. Jadi kejadian 3.500 tahun lalu pun hari ini masih kejadian. Contohnya jelas gitu. Semua pada jadi ABG pada takut. Coba Ali Imran 142. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Bentar. An hasibtum an tadkhulul jannah? Apa kau kira kau masuk surga? Bu, kau pikir kau masuk surga? Udah pakai kerudung, udah rajin sholat, udah datang ke pengajian, kau pikir kau masuk surga? Coba lanjutin. Padahal belum nyata bagi Allah orang-orang berjihad di antara kamu. Belum nyata. Jihad kamu mana? Ngeritik ABG aja gak berani. Nggak berani. Cilem semua, takut. Padahal dia jenderal aja bayangin. Padahal dia kiai haji, profesor doktor. Nggak ada yang berani, heran sih. Brand image luar biasa, otaknya rusak. Nggak berani, pengecut. Yang terakhir, belum nyata orang-orang yang sabar.
belum nyata orang yang sabar. Kita ini nggak sabar justru dalam hidup ini. Kalau kita benar-benar mau masuk surga, berjihad, bersabar. Nah, cuman jangan salah paham, sabar itu jangan dibilang kalau saya emosi begini dibilang nggak sabar. Saya harus emosi melihat ayat Allah dipermainkan, melihat ayat Allah diperolok-olok, melihat ayat-ayat Al-Quran bahkan dibakar Al-Quran. Kan kita lihat sendiri. Bahkan saudara kita dibantai, jangankan di Palestina, di kita juga banyak. Dulu ada kasus Tanjung Priok, ada kasus Lampung, ada kasus banyak kasus yang terjadi, pemilu dibantai juga. Jangan cuma Palestina, ada semua itu, di Aceh apalagi, di Ambon, ada kejadian semua itu. Di Bitung, baru kemarin Bitung juga. Salahnya apa kita membantu Palestina? Kok diserbu kita? Anda bayangkan di negeri mayoritas muslim, mereka minoritas berani nyerang kita. Luar biasa itu. Dan kitanya cicing, takut. Aduh, mengerikan loh. Jangan kau pikir kau masuk surga, jangan mimpi kau surga. Kemudian mesti gimana? 146-nya. Dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah. Tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Jadi orang sabar itu gimana, Ustaz? Ada berapa poin orang sabar di situ? 3. 1, berperang di jalan Allah. bukan. Jadi gini, coba ulangi baca sekali lagi biar kita jelaskan. Dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. 1, ya dengar ini. Mereka Bentar, belum. Betapa banyak nabi. Artinya seluruh nabi itu berperang. Ya, nabi itu berperang dengan pengikutnya yang bertakwa. Ya kan? Jadi nabi tidak cicing wae. Nabi tidak berzikir-zikir saja. Berperang. Nah, dengan berperang itu baru terukur kesabaran itu. Apa? 3 hal. 1. Lanjutin. Mereka tidak menjadi lemah. Nah, itu. Orang-orang yang sabar tidak akan pernah menjadi lemah. 2. Karena bencana yang menimpanya di jalan Allah, tidak patah semangat. Tidak patah semangat. Tidak pesimis. Tapi punya gelora idealisme yang kuat. Semangat. 3. Dan tidak pula menyerah kepada musuh. Nah, orang sabar itu nggak bakal nyerah. Dikondisiin kayak apa aja. Saya juga banyak ini ditekan segala macam ini, diancam begini begitu, di penjara. Nggak boleh menyerah kita. Nggak boleh. Sedikit dulu atas izin Allah. Nah, kalau umat Islam tidak mengikuti perintah Allah dan tidak ikuti contoh Nabi, Islam pasti punah. Punah, bos. Nggak ada lagi orang yang bicara kebenaran. Di dunia pendidikan aja sudah punah menurut saya. Udah nggak ada lagi sekuler atau nggak, udah biasa gitu. Perlu diingatkan, watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Dengan kesabaran ini tidak menyerah maksudnya. Nah, yang cerita ini tadi saya udah ceritakan di halaman 7 ya. Nanti dulu juga halaman 7 dan terusnya ada berapa poin kelakuannya si Firaun itu. Nah, kelakuan Firaun ini tadi sewenang-wenang, mencablah rakyatnya, menindas rakyatnya, membunuh rakyatnya, berlaku diskriminatif, berbuat kerusakan, berlaku sombong, dan mengajak ke neraka, semuanya itu gaya Firaun. Ada nggak hari ini sama si Jokowi ini gitu loh? Heran saya pada ketakutannya, heran saya.
Ini mimbar ini dijamin oleh undang-undang. Bukan saya sok berani. Pasal 28 huruf E UUD 45. Bebas berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat, lisan maupun tulisan. Nah saya dua-duanya, lisan juga, tulisan juga. Nggak mungkin saya mengelak. Dan harus bertanggung jawab. Oleh karena itu, pengajian ini harus punya nilai. Apa nilainya? Dampak. Dampaknya apa? Kita lebih takwa sama Allah. Yang ada sekarang banyak orang takwanya kepada Jokowi gitu loh ya. Takwa itu kan takut, tunduk. Harusnya takwa kita kepada Allah. Kenapa kepada Jokowi? Nah, itu anda introspeksi diri. Saya sering alhamdulillah kita bebas dari itu. Nah, saya sudah diingatkan, mohon izin. Saya langsung permisi juga karena ada acara lain, tempat lain. Semoga pengajian ini yang dipimpin oleh Ibu Sarawati melahirkan CBM. Apa itu CBM? Cerdas, berani, militer. CBM. Nah, begitu baru benar. Jangan jadi ABG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.